Preview lengkap laga main event UFC 322, Jack Della Maddalena vs Islam Makhachev. Akhirnya setelah penantian panjang sejak Islam Makhachev mengumumkan menanggalkan sabuk kelas ringannya, kini tinggal menghitung jam kita akan menyaksikan laga akbar perebutan sabuk kelas welter antara JDM vs Islam Makhachev. Puluhan video mengenai berita terkini, prediksi fighter, analisa pengamat, hingga prediksi influencer telah saya buat untuk menyambut laga ini. Dan ini adalah video terakhir tentang preview pertandingan mereka menurut saya pribadi sebagai fans awam, ya tentu saja setelah mempelajari banyak ulasan fighter dan pengamat. Tapi untuk mengawali ini, saya akan melakukan disclaimer untuk posisi saya. Saya tidak memiliki fighter favorit khusus di kelas welter. Para penonton yang dari awal mengikuti channel saya pasti tahu kalau saat ini petarung favorit saya adalah Justin Gaethje dan Dricus Du Plessis. Saya bukan fans garis keras JDM ataupun Makhachev, tapi saya adalah fans Khabib, jadi mungkin saja ini agak bias mengingat Makhachev adalah sahabat Khabib. Terlebih lagi, saya memang berharap Makhachev akan menang, bukan karena fans garis keras Makhachev, tapi sebagai fans netral, saya berharap bisa menyaksikan laga tingkat tinggi antara Ilia Topuria versus Islam Makhachev. Karena kalau Makhachev kalah, maka laga impian itu kemungkinan besar akan gagal terwujud. Sekarang kita masuk ke pembahasan previewnya. Sebenarnya, saya merasa laga ini agak deja vu, mirip dengan preview DDP versus Khamzat Chimaev. Saat itu, banyak fans termasuk saya percaya bahwa DDP akan melakukan perlawanan terhadap Gulat Khamzat, apalagi narasinya sangat mirip. Narasi yang berkembang saat itu adalah DDP yakin Khamzat mampu men-takedown dirinya, tapi dia juga yakin bahwa ia bisa merepotkan Khamzat di bawah. DDP bahkan yakin mampu men-takedown Khamzat. Tapi kenyataannya, saat oktagon ditutup, Khamzat sama sekali tidak membiarkan DDP beraksi, dan DDP tampak benar-benar seperti amatir meskipun ia bertahan dari percobaan submisi dengan baik. DDP mampu men-takedown Khamzat, tapi sayangnya udah di ronde 5, jadi ya itu hampir tidak ada artinya. Dan entah kenapa narasi serupa juga dikatakan JDM. Di banyak kesempatan, JDM mengatakan bahwa ia memang yakin Makhachev akan mengajaknya bergulat, tapi ia mengatakan ia memiliki cara untuk bangun dari takedown Makhachev. Ia merasa memiliki jawaban atas teka-teki gulat Makhachev dan akan terus bangun jika kena takedown. Dan apakah ucapannya ini akan mengulang sejarah di laga DDP versus Khamzat atau malah membuat sejarah baru dengan menetralkan gulat Makhachev? Tentu saja, wallahu a'lam. Hal kedua yang membuat laga ini mirip DDP versus Khamzat adalah sesi press conference. Press conference kemarin benar-benar sangat mirip, di mana hampir seluruh fans yang hadir mendukung Islam Makhachev dan JDM mendapatkan boo dari penonton. Dan itu mirip dengan Khamzat yang mendapatkan dukungan penuh dan DDP kenyang dengan buuan penonton. Bedanya, DDP tampak dengan sangat baik menghandle situasi karena kemampuan mikrofonnya memang sangat baik. Sedangkan JDM yang tidak dikenal dengan kemampuan bicaranya tampak sedikit terpengaruh sehingga ia tidak tampil maksimal saat di press conference. Dan Makhachev yang tentu menjadi bintang saat press conference tampil sangat memukau sehingga penonton semakin mantap mendukungnya. Lalu apakah hasil dan jalannya pertandingan akan sama dengan DDP versus Khamzat? To the point-nya, saya memprediksi Makhachev memiliki peluang 60% untuk menang. Tidak bisa dipungkiri, skill grappling dan submisi akan menjadi landasan utama dalam prediksi ini. Meskipun JDM dilatih oleh Craig Jones dan Volkanovski dalam usaha menetralisir gulat Makhachev, tapi skill gulat Makhachev masih terlampau jauh. Volkanovski sendiri berpesan pada Jack untuk jangan coba-coba meladeni gulat dan sebisa mungkin menahan takedown agar terhindar dari ancaman ground game Makhachev. Selain itu, striking Makhachev yang dipadukan level change gulatnya tentu akan sangat menguntungkan Makhachev. Dan praktis, Makhachev memang memiliki keunggulan hampir di semua aspek kecuali striking. Untuk striking, JDM tentu lebih baik, dan satu-satunya peluang JDM menang menurut saya adalah lewat knockout.
Jadi meskipun di atas kertas JDM hanya unggul satu skill saja, tapi strikingnya sangat berbahaya, di mana jika kena satu pukulan saja bisa langsung merubah hasil pertandingan sehingga peluangnya 40%. Tapi memang di atas kertas, Makhachev lebih berpeluang untuk menang. Makhachev bisa menang lewat submisi, TKO ground and pound, ataupun decision. Sedangkan JDM secara realistis peluangnya hanya dengan KO. Tapi Bang, bukankah kardio Makhachev belum teruji di kelas welter? Bagaimana decision lebih berpeluang pada Islam Makhachev? Ya, jika Makhachev benar-benar bisa mengontrol JDM di bawah, maka setidaknya Makhachev bisa menang 3 ronde awal. Dan jika memang benar kardio Makhachev menurun di kelas welter, maka paling maksimal JDM bisa meng-KO Makhachev di ronde 4 atau ronde 5, atau ia kalah decision 3-2. Tapi sejujurnya, saya berpikir kardio Makhachev akan bertahan sampai akhir ronde. Jadi kesimpulannya, saya memprediksi Makhachev akan menang, tapi saya tidak akan kaget jika JDM yang akan menang. Dan saya sudah siap dibully, karena kalau saya salah, biasanya memang sering dibully. Dan ini memang resiko sebagai seorang konten kreator sih. Selain itu, saya juga berharap Makhachev menang, dan memang saya bias di sini agar kita bisa menikmati laga akbar Islam Makhachev versus Ilia Topuria tahun depan. Jadi bagaimana menurut kalian? Preview lengkap main card UFC 322 akhir pekan nanti. Event UFC berangka yang menurut saya akan menjadi event terbaik di tahun ini akan terjadi 2 hari lagi menurut waktu Indonesia. UFC dengan baik mempromosikan event ini karena memang para fighter yang mengisi event ini sangat layak untuk mendapatkan promosi. Jujur saja, menurut saya pribadi, kartu ini sangat fantastis dan sangat sulit untuk ditebak tentang siapa yang akan menang nantinya. Sebagai disclaimer, saya sama sekali bukan pengamat atau expert MMA. Saya hanya fans awam saja, sama seperti teman-teman. Jadi, preview yang saya sampaikan ini hanya murni berdasarkan data dan subjektivitas pribadi. Oke, kita mulai dari partai di main card pertama, yaitu pertandingan ranking kelas lightweight antara Beneil Dariush versus Benoit Saint-Denis. Jika Beneil kembali menemukan motivasi dan insting bertarungnya, maka seharusnya Beneil bisa melewati BSD karena secara skill set Beneil memang lebih bagus. Tapi masalahnya, sejak kekalahannya dari Arman Tsarukyan dan Charles Oliveira, Beneil Dariush sudah menurun, ditambah usianya yang sudah mulai menua. Di kemenangannya melawan Moicano, Beneil memang tampil lebih baik, tapi masih jauh dari potensi primanya. Dan BSD sedang dalam kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan Mauricio Ruffi, ditambah ia masih muda dan masuk ke usia prime. Tapi secara skill, BSD masih kurang jika dibandingkan Beneil. Jadi menurut saya, jika Beneil kembali menajamkan instingnya, maka ia akan menang. Partai selanjutnya, pertandingan ranking welterweight antara sang mantan juara Leon Rocky Edwards versus Carlos Prates. Secara skill, seharusnya Leon lebih lengkap dibandingkan Prates karena Leon lebih tenang, kalkulatif, dan berpengalaman. Namun Prates sedang dalam tren yang bagus, di mana dalam 7 pertandingannya ia hanya kalah sekali. Prates juga sangat eksplosif dari awal ronde, sedangkan Leon dikenal sebagai slow starter. Jika Leon masih belum bisa move on dari kekalahannya atas Belal dan Sean Brady, maka Prates akan diunggulkan di sini. Tapi jika mindset Leon kembali sebagai fighter elite, maka Leon pasti akan memanfaatkan eksplosivitas Prates dan mengcounternya dengan strike tajam. Partai selanjutnya juga tak kalah menarik, dan bahkan menurut saya, pemenang dari laga ini pantas untuk mendapatkan title shot kelas welter selanjutnya. Partai itu adalah Sean Brady versus Michael Morales. Morales adalah striker menakutkan asal Ekuador yang sangat berbahaya. Ia adalah undefeated fighter dengan rekor 18-0. Namun meski begitu, ia belum pernah bertemu dengan grappler elite seperti Sean Brady. Sean adalah salah satu grappler hebat yang secara khusus kemampuannya diakui oleh Islam Makhachev. Jadi, jika Sean berhasil menerapkan game plan yang bagus, maka peluangnya untuk menang akan tinggi. Tapi, jika ia memaksa adu striking, maka Morales akan kembali menambah rekor undefeated-nya
mengingat Belal Muhammad saja sanggup menang striking atas Sean Brady. Dan bagi saya pribadi, pemenang dari laga ini lebih pantas untuk title shot daripada Shavkat Rakhmonov yang cedera panjang ataupun Kamaru Usman yang baru saja menang atas Buckley. Dan laga terakhir yang akan kita preview adalah co-main event perebutan sabuk kelas terbang atau flyweight antara sang petahana Valentina Shevchenko versus sang mantan juara kelas strawweight Zhang Weili. Ini adalah pertandingan terbesar MMA wanita di tahun ini, di mana rank 1 pound for pound melawan rank 2 pound for pound wanita. Saya memang bukan fans MMA wanita, tapi pengecualian untuk dua fighter ini karena dua-duanya sangat menarik ditonton. Valentina sudah dikenal sebagai salah satu the GOATs dengan skill lengkapnya, dan Weili adalah striker ganas dengan eksplosivitas tingginya. Dalam urusan skill, memang Valentina sejauh ini lebih lengkap. Tapi masalahnya, Valentina sudah melewati usia prima karena usianya sekarang sudah 37 tahun. Weili sendiri mengakui bahwa ia tidak mau melawan Valentina Shevchenko ketika Valentina di masa prime-nya. Kini Weili menerima tawaran melawan Valentina, mungkin karena Valentina sudah memasuki usia pensiun. Jadi secara power, determinasi, dan prime time tentu Weili diunggulkan. Tapi Valentina tetap tidak bisa dianggap enteng mengingat ia lebih skillful dan berpengalaman dari Weili. Dan pemenang dari laga ini sudah pasti akan menduduki tahta raja pound for pound UFC wanita. Dan saya pribadi menginginkan Valentina Shevchenko pensiun di laga ini, entah itu menang atau kalah, karena ia sudah tidak perlu membuktikan lagi keahliannya karena ia sudah masuk jajaran The GOATs. Untuk laga main event antara JDM versus Makhachev akan kita bahas secara khusus di video terpisah karena memang laga main event ini sangat spesial. Jadi bagaimana menurut kalian?